hadir di tengah-tengah malam hari ini, para guru, para anjengan, dan yang juga saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul hajah, keluarga besar almarhum Haji Muhammad Nasir. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesabaran dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hadirin, pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan dalam satu himpunan yang sama-sama kita yakini himpunan kita adalah himpunan yang dipandang oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita pada malam hari ini berkat pandangan maghfirah dan rahmat Allah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkat majelis ini yang hatinya gelisah, mudah-mudahan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang luar biasa nanti di yaumil mahsyar, sampai di sirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan doa-doa kita tadi yang dipimpin oleh guru kita sampai kepada almarhum dan juga kepada keluarga kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan, tahlil, tahmid, serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada yang meninggal dan menjadi saksi nanti di akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan zikirnya kita, dengan istighfarnya kita, Allah ampuni semua almarhum pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Saya kalau berbicara di acara meninggal, seseorang yang meninggal, mesti kita harus ingat bahwa kita juga akan meninggal. Anda mungkin malam hari ini bisa tertawa, bisa senang ya, tetapi ketika kita sudah sampai dekat dengan ajal kita, maka disitulah kita akan menemui hal yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, yang mana tidak bermanfaat apapun daripada kita, kecuali amal dan ibadah kita yang akan bisa menyelamatkan dari sakaratul maut. Amal soleh kita, sedekah kita, jariah kita yang akan kita bawa sehingga kita akan selamat dari alam barzah. Saya katakan alam barzah masih panjang perjalanan kita, tahapan kita masih panjang hadirin. Bukan alam barzah saja, ini pintu pertama akhirat. Ya, kalau seseorang telah meninggal, pintu pertamanya adalah kuburan atau alam akhirat. Baru nanti berikutnya akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Terus di yaumil mizan, hari pembalasan, ditimbang amal ibadah kita. Apabila kita baik amalnya, maka percayalah hadirin, kita akan gembira selamanya. Tapi naudzubillah, apabila kita selama di dunia ini menyia-nyiakan waktu kita, tidak beramal soleh, maka naudzubillah kita akan kecewa dan sengsara. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita di sini selalu ingat bahwa kita tidak lama lagi akan meninggal.
Ini malam hari ini kita diajari oleh guru kita berzikir ini supaya ingat kematian. Ini malam ini adalah zikrul mayyit, ingat kepada bahwa kita yang hidup ini akan mati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru min dzikri hadhihi min ladzat." Berbanyak dari kalian untuk mengingat kematian. Hadhihi min ladzat, dia mengatakan hadhihi min ladzat ini yang akan menggempur, menghancurkan kelezatan. Anda kalau mati, Pak, tidak mungkin ingin makan yang enak, iya. Suguhan-suguhan makan yang enak atau yang bagaimana, tidak mungkin. Hadhihi min ladzat, yang menggempur cita-cita Anda. Anda kalau sudah mati, Pak, habis cita-cita Anda. Yang mau bangun rumah gak bakal bangun rumah, apalagi yang mau nyandung lagi gak bakalan. Iya. Hadhihi min ladzat, yang memisahkan semua yang kita sukai, yang kita sayangi, anak, istri, semuanya. Hadhihi min ladzat, gempur, semuanya akan hilang musnah ketika kita meninggal hadirin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda mengingat kematian, Anda adalah termasuk manusia yang cerdas, yang pandai. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Anil atyas ya Rasulullah, siapa yang pandai?" Siapa sih yang dikatakan pandai? Apakah orang yang terkenal? Apakah orang yang kaya? Apakah yang istrinya banyak? Apakah yang pengikutnya banyak? Yang punya perusahaan banyak, punya mobil banyak? Orang pandai itu siapa? Aksaruhum, mereka adalah lil mayyit dzikra, selalu mengingat mati. Ini orang atyas, orang yang pandai. Tidak terasa memang. Mungkin keluarga kita tidak terasa ya, tapi kalau keluarga 40 hari satu cepat hadir. Ya, kita hadir di sini juga, nanti juga akan menghadapi kematian dan juga akan menghadapi 40 hari hadirin. Jangan main-main kematian ini. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika sakaratul maut, sehingga kita mudah menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari alam barzah. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, wajar kita ini kadang lupa dengan kematian. Manusia, ya. Karena apa? Karena kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sibuk dengan apa yang kita sukai atau yang kita gemari. Pernah diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah ini menggambarkan dunia ini bagaimana sih? Kita ini hidup di dunia ini lama atau tidak sih? Apakah abadan dunia ini? Apakah kita gembira terus di dunia ini? Ketika itu Rasulullah tertidur di pelepah kurma. Maka ketika Rasulullah bangun, ini sahabat melihat Rasulullah tidur di tikar dari pelepah kurma tadi. Dari tubuhnya kelihatan merah karena kasar hari. Pelepah kurma ini kasar, ya. Bukan seperti tikar-tikar sekarang ini empuk, bukan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidur di tikar. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau tahattu laka widoan." Izinkan saya ya Rasulullah untuk membuat kasur agar Anda bisa istirahat. Izinkan ya Rasulullah supaya kami membuat tempat yang empuk untuk istirahat Anda. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat Rasulullah dengan badannya yang lembut, tapi bekas tikar tadi menempel di tubuhnya. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Orang-orang Raja Persia, Raja Romawi yang kafir, yang tidak percaya dengan Engkau ya Rasulullah, mereka tidur dengan nyaman di permadaninya, di kasur-kasur empuknya. Sedangkan Engkau
Habibullah, engkau kekasihnya Allah, tidur seperti ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sahabat, wahai sahabatku, mali wali dunia. Untuk apa saya dunia ini, wahai sahabatku? Wa ma ana fid dunya illa karokibin. Sesungguhnya kata Rasul, dunia ini ibarat seseorang yang berjalan, musafir yang berjalan menuju suatu tempat. Istadalla tahta syajaratin. Lalu orang tadi berjalan, berhenti ketika ketemu dengan pohon. Tsumma raha, berhenti sebentar. Fatarakaha, setelah berhenti sebentar, meninggalkan tempat itu, kembali ke tempat tujuannya. Ini ibarat kita di dunia ini perjalanan sebentar saja. Kita ini hanya mampir di dunia ini sebentar hadirin. Mungkin kalau kita sadar umur kita berapa sekarang, mungkin kita masih ingat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau Anda yang muda umur 20 mungkin ceritanya macam-macam. Tapi kalau kumpul orang tua ya yang sudah 50 ke atas, 60 ke atas, Anda kumpul sama Haji Pendi misalkan, ceritanya banyak yang mati hadirin. Ini nggak ada yang hidup, semua temennya meninggal semua. Kalau yang 20 ceritanya temennya masih hidup. Tapi kalau sudah kumpul dengan orang tua, tidak lain ceritanya, temennya sudah meninggal semua. Mudah-mudahan Haji Pendek panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin, Rasulullah saja mengibaratkan kita ini sebentar, roha, sejenak kita di dunia ini, lalu kita meninggalkan dunia ini. Kalau boleh ya, Anda besok jalan-jalan ke kuburan. Ini saran saya, jalan-jalan ke kuburan. Di kuburan itu biasanya ada keranda itu. Ada keranda nggak? Di belakang masjid ini. Itu keranda, kata aulia, kata ulama, setiap saat, setiap detik dia bicara dengan halnya. Berbicara keranda ini hadirin. Apa bicaranya keranda ini? Undur ilayya bi ahli. Ana muhayyan binagli wa ana sarirul manaya kamsaro misli misri. Ini bicaranya keranda. Kalau Anda bisa dengarkan bicaranya keranda, mati Anda langsung. Loh iya benar di keranda ini. Kalau besok Anda jalan-jalan, kalau di kampung saya itu ada biasanya dia duduk di kuburan, di kuburan. Kalau keranda sudah bunyi, berarti sebentar lagi ada yang mati hadirin. Sama ya, keranda aja bisa ngomong. Kata keranda, undur ilayya, wahai manusia, lihatlah dengan akalmu. Ana muhayya limudinahlik. Saya ini dibuat untuk mengangkat kamu, mengantarkan kamu ke kuburan. Wa ana sarirul manaya, dan saya ini tempat berbaringnya para mayit. Diantar ke kuburan. Kamsaro misli mistik. Berapa banyak orang yang sudah saya hantar. Sebentar lagi kalian akan saya hantar ke kuburan. Ini keranda hadirin mengancam kita. Kalau Anda tidak percaya, besok datang ke kuburan dia. Kalau kuburannya bicara, nah Anda wali termasuk ya. Jangan-jangan Anda geget dan gila ini ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya sebelum ajal kita menjemput, Allah masih beri waktu kepada kita. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk apa? Untuk berbuat kebajikan. Jangan Anda nanti menyesal. Allah tahu hadirin, manusia-manusia yang telah mati ini kalau bicara, mereka ini ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'uni la'alli a'mala shalihan bima taraktu." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Seandainya saya tanya ini, kalau yang mati ini bisa dikembalikan ke dunia, apa yang dilakukan? Mau bangun rumah? Hah? Mau apa? Mau sedekah? Pahala yang dicari itu amal soleh. Gak mungkin orang mau misalkan ini ditakdirkan Allah bisa orang mati bisa hidup lagi. Apa yang dicari? Mau kawin lagi? Gak mungkin. Paling dia ingin beramal soleh. Tapi Allah mengatakan, kalla, sekali lagi tidak. Inna kalimatun. Ini adalah alasan kamu saja. Alasan kamu saja, wahai manusia. Iya. Wa min waraihim, dan di hadapan kamu, di hadapan kalian, barzahun, kuburan barzah, ila yaumi yub'atsun, yang akan kamu tinggali sampai di hari kebangkitan. Ini Allah sudah tahu hadirin. Kalau Anda sia-siakan usia Anda, jangan anggap Anda yang muda ini tidak bisa mati, ya. Jangan Anda yang masih sehat ini bisa hidup lama. Tidak hadirin. Ya, mati ini nggak ada hitungannya. Kalau kita kenal atau bersahabat dengan malaikat Israel, mungkin kita bisa tawar-menawar. Tapi malaikat Israel nggak mau punya kawan hadirin, apalagi sampean semuanya nggak mau kenal Israel. Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Israel baru bisa tawar-menawar. Ini khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan siapa-siapa hadirin. Ya, tahu-tahu kita kaget di dalam kuburan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Mudah-mudahan kita beramal soleh. Umur kita dipanjangkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini adalah dzikril mayyit. Kita ingat bahwa kita akan mati, maka berbuatlah kebaikan. Dan juga ini bulan Rajab hadirin. Ya, tambahan nanti akan diterangkan oleh guru kita yang mulia. Saya ini partai tambahan saja. Kalau ada beliau ini luar biasa, nanti hikmahnya banyak. Kalau saya cuman nambahin, kalau nonton Anda TV Mike Tyson itu kan ada petinju itu kan langsung Mike Tyson ya. Partai tambahan dulu. Nah ini partai tambahannya kita dulu ya. Jadi ini bulan Rajab, bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memuliakannya? Mungkin yang bisa berpuasa silakan berpuasa. Mungkin yang bisa menghidupkan malam dengan beristighfar silakan beristighfar. Ini malam yang luar biasa. Kalau dulu, nggak tahu sekarang ya, yang biasa umroh itu kalau bulan Rajab itu di Saudi, di mana di Mekkatul Mukarramah itu dibuka setiap hari Ka'bahnya. Apa sampai sekarang? Itu begitu dulu. Kalau Ka'bah itu biasanya dibuka hari Jumat saja. Tapi kalau bulan Rajab ini, dulu saya dengar setiap hari dibuka Ka'bah karena mulianya bulannya Rajab ini. Ya, tetapi kunci ini, bulan Rajab ini mungkin yang tidak bisa berpuasa karena nggak mungkin semuanya bisa puasa. Ada yang sakit, ya, ada yang banyak kerjaan, ada udur macam-macam. Paling tidak apa nasihatnya Allah Subhanahu wa taala? Fala, jangan kamu siksa diri kamu sendiri. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan kamu dolimi dirimu sendiri. Apa maksudnya ini? Jangan Anda berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda berjalan di luar renyah Allah Subhanahu wa taala. Cukup Anda tidak bermaksiat, insya Allah selamat pada bulan hari. Karena apa? Apa sih buktinya? Orang mungkin bisa beribadah, ya. Taraktu, kata ulama, taraktul maksiat afdhul amal. Meninggalkan kemaksiat itu lebih baik dari amal. Kenapa, Beb? Kalau orang amal, orang bisa haji, orang korupsi pun bisa haji, Pak. Punya duit Anda bisa umroh, penipu, perampok bisa sedekah. Tetapi meninggalkan kemaksiatan, ini kunci kita.
pondasi kita pada bulan Rajab ini. Paling tidak maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? 70 kali istighfar. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 70 kali istighfar dalam sehari. Ya. Jadi jangan Anda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Ini puasa sunnah. Tapi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kalau Anda tidak berpuasa, maka tinggalkan yang kebiasaannya menggunjing orang, ibu-ibu, dikurangi TV-nya, Bu. Ya. Matanya, pandangannya jangan lihat sinetron. Pandangan diganti baca Quran. Bapak-bapak, ya, ditutup matanya, Pak. Cukup memandang istri kita saja, Pak. Ya. Sekalian kalau bulan Rajab ini kalau Anda punya keinginan kawin lagi, mendingan kawin lagi. Ini afdol, lebih bagus menjaga mata kita dari pandangan yang bukan muhrim. Bagus gak? Ada yang nyalain gak kawin lagi? Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ya, mari saya ajak untuk diri saya khususnya dan semuanya, mudah-mudahan kita yang masih hidup ini bisa beramal soleh. Ya, malam hari ini keluarga almarhum bersedekah luar biasa sekali. Ya, ajarkan kepada kita, didik diri kita untuk selalu bersedekah. Sedekah berapa, Ben? Terserah, yang penting ikhlas. Ya, sedekah ini bisa menyelamatkan kita dari alam barzah. Ya, bisa memisahkan kita dengan api neraka. Ya, jangan Anda ketika sakaratul maut, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, wahai Tuhan, izinkan waktu ini untuk diperpanjang lagi. Agar apa? Agar saya bisa bersedekah, wa akun minas sholihin, dan saya termasuk orang soleh. Tapi tidak, sebelum peristiwa itu menghampiri Anda, melanda Anda, maka bersedekahlah. Ini bulan luar biasa, tambah semangat. Sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, sampai di bulan Ramadan kita bisa berpuasa dan insya Allah sampai mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya cukupkan ya. Ya, jangan lama-lama, ada guru kita, guru kuliah kita. Mari kita dengar lantunan hikmah dia luar biasa ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat khusus bagi diri saya dan kepada semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, terutama kepada almarhum yang tadi disebutkan di dalam tahlil tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka semuanya. Allah lapangkan kuburannya, Allah angkat derajatnya, dan Allah ridho kepada mereka semua, dan termasuk almarhum orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan insya Allah dosa-dosa kita malam hari ini juga karena zikir membasahi kita, benda kita dengan basah, dengan mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita, Allah kabulkan niat kita, hajat-hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan yang kesempitan rezeki malam ini Allah luaskan rezeki kita dengan keberkahan yang banyak, yang berkah, yang manfaat, untuk bisa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh wa solihah, dan yang sudah kawin mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Dan terakhir, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, masuk surga bersama para aulia, bersama para guru kita, bersama Abu Yadim Yati, bersama Abu Yauji, dan orang-orang soleh lainnya, dengan orang-orang tua kita, sampai dengan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Jangan jauh-jauh.
Ini yang saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.